Di rumah Gria Sindar ini tercatat nama-nama saudara saya dari jumlahnya 12. Dari Bapak Sastroatdjo, Ibu saya, Ibu Sundrali, nomor 1 itu Mas Soehardi, tapi sudah meninggal. Terus nomor 2 Mbak Sri Suharti, juga sudah meninggal. Nomor 3 Pak Suharjo. Nomor 4 Ibu Sri Suharti ini. Nomor 5 Ibu Hariningsi sudah meninggal. Terus kemudian nomor 6 saya. Terus nomor 7 Ibu Haja Siti Sudarti. Nomor 8 Haja Esi Multati. Nomor 9 Budi Hargo, ini sudah meninggal. Nomor 10 Retno Rumiati. Dan nomor 11 Ibu Endang Surijawati. Dan nomor 12 itu adalah Ibu Diana Kusuma Astuti. Saya mengibadahkan haji jadal bapak saya yang tahun 2011 dan ibu saya yang tahun 97. Bukan naik haji sendiri, bukan ibadah haji, tapi diwakilkan bagi anak atau orang-orang yang pernah beribadah haji itu jadal. Jadi saya masih berhak dan mampu mengibadahkan ibu dan bapak saya untuk haji itu.
Jadi semua foto-foto yang ada di sini adalah foto dari keluarga, dari saudara-saudara semua. Saya itu 12 keluarga, yang 11 keluarga itu di Jakarta, yang sedangkan di Jawa Timur khususnya cuma saya aja. Jadi saudara semua di Jakarta. Dan saudara-saudara saya itu datang di Griya Sundari ini bila ke Jawa Timur, atau kalau bulan puasa nyekar ke makam orang tua saya yang jauhnya hanya kira 200 meter dari sini. Nah, pertemuan dari keluarga-keluarga itu kalau misalnya ada manten itu baru kita bisa kumpul. Yang sekarang saudara saya itu tinggal 8 orang, yang 4 sudah meninggal. Ibu saya ini adalah Hajah Siti Sundari binti Surati, lahir pada tahun 9 Februari tahun 1917. Almarhum meninggal pada tanggal 2 Oktober 1980. Jadi usianya antara tahun 17 sampai 80 itu kan ya. Beliau ini adalah seorang ibu yang sangat-sangat baik, dan betul-betul saya merasakan bahwa ibu tidak pernah ada kegiatan di luar kecuali ngurusi rumah tangga, ngurusi anak. Nah, bisa dibayangkan betapa sulitnya menghidupi 12 anak yang waktu itu masih tidak ada pemasukan kecuali gaji dari ayah saya yang seorang pegawai kereta api. Itu adalah ibu saya. Jadi saya tahu persis ibu saya kalau tiap bulan itu adalah datang ke toko untuk ngambil pinjaman apa yang mau dimakan bulan itu. Jadi begitu ayah memberikan gaji, otomatis langsung dibayarkan sebagai hutang ketika bahan-bahan makanan yang waktu itu bulannya lalu, sehingga bulan mendatang buat lagi lubang hutang untuk makan bulan ini. Saya tahu persis itulah penderitaan ibu saya, tetapi saya 1 menit pun tidak pernah mendengar ibu saya itu mengeluh tentang ayah, tentang gaji dan sebagainya. Juga tidak mengeluh tentang anak-anaknya. Itu yang jadi saya betul-betul sangat berterima kasih sekali pada Allah tentang kebaikan ibu
yang melahirkan kami ber-12 ini lahir dengan selamat, dan sekarang semua sudah menjadi keluarga yang baik-baik. Itu adalah ibu saya. Itu ya. Ini bapak saya. Ini makam ayah saya yang lahir persis tanggal 1 Januari tahun 1905 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 26 April 1994. Gitu. Jadi ayah saya itu meninggal dalam usia 94 tahun. Alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang yang jujur, seorang yang betul-betul kerja keras untuk menghidupi 12 anak-anaknya. Bisa dibayang betapa beratnya sebagai seorang karyawan kereta api yang sekarang PJK itu hidup dengan gaji yang sangat-sangat terbatas. Tetapi beliau itu tidak pernah mengeluh tentang berapa gaji yang diterima. Beliau itu betul-betul sangat lugu dan tidak pernah melakukan hal-hal yang mengecewakan terhadap anak-anaknya. Betul-betul dia menekankan tentang kejujuran. Bagaimana jujur itu di masa kita hidup, itulah yang selalu ditekankan. Suatu saat ketika saya di SMP, ibu saya masih tinggal di rumah dinas kereta api di Blimbing, dan setiap pagi jam 7 saya itu berangkat ke Malang untuk menempuh pendidikan di SMP 3. Dan tiap hari sebelum saya naik kereta gratis itu saya selalu ditekankan, jujurlah kamu dalam belajar, dan nanti jujurlah kamu dalam bekerja. Itu pesan-pesan ayah saya ketika masih hidup dan ketika masih selesai sekolah SMP, dan hal itu selalu diucapkan ketika ayah saya berada di stasiun mau memberangkatkan kereta api yang saya mau tumpangi. Itulah satu cerita pendek betapa ayah saya itu menekankan tentang kejujuran kepada anaknya. Ayah saya ini juga saya lakukan ibadah haji dadal pada tahun 2011 kemarin, ketika saya dapat ibadah haji dari perusahaan di mana saya kerja, yaitu Mas Ben Group. Itu dinyatakan. Ibu saya juga sudah ibadah haji dajjal pada tahun 1997. Itu dinyatakan. Jadi terus terang aja, ibu dan ayah saya itu merupakan pasangan sangat harmonis dalam mendidik anak-anak, dalam bagaimana mereka mencari uang, dan bagaimana ibu itu menyuap makanan keseharian itu dengan uang yang sangat-sangat halal. Itulah kesan saya pada ibu dan ayah saya. Saya, keluarga, dan seluruh keluarga besar dari Bapak Sasro Riarjo setiap saat selalu berdoa semoga Allah mendampingi ayah dan ibu di sana, di alam basar sana, dan semoga selalu mendapat perlindungan dan nikmat di alam baka. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Tangis dan tawa, nyanyian yang mengiringi hati yang rindu, tanda cinta di jalannya. Namun ku percaya, hati meyakini semua akan indah pada akhirnya. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hamba-Mu ini. Waktu berputar, rembulan dan matahari, bunga yang mekar akan layu, akan mati. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hamba-Mu ini. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hamba-Mu ini. Harap ampunkan hamba-Mu ini. إلهي لست للفردوس أعلى، ولا أقوى على نار الجحيم.
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب Yang itu bedanya apa antara Ibrahim, Ismail, Ibu Hajar, Muhammad kok ditulis dalam Al-Quran, kok Pak Harto cukup di Quran saja? Ya, jadi ada kisah khusus sedikit saja saya bocori. Hari ini ada tamu agung sahabat saya, dia seorang wartawan Surabaya Pos. Ya pada tahun 78 dia berhaji dan pesawatnya jatuh terbakar di Kolombo. Satu di antara yang hidup tuh dia ini, ya luar biasa, masih bisa menghadiri satu kondisi seperti yang sekarang, luar biasa. Pesawat segitu besar 400 ton itu ketika meluncur ke bawah meledak. Satu di antara yang masih hidup itu adalah Pak Haji Suwarto, sahabat karib saya. Karena itu saya ingin membandingkan mengapa Pak Harto hidup, tentu karena Allah. Nah, karena itu bahasanya kisahnya beliau ini yang langka di dunia ya. Jadi satu pesawat berapa yang masih hidup, gara-gara apa nanti beliau akan cerita. Karena itu Pak Harto monggo diceritakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kalau jalan cerita mengenai orang itu macamnya terus lagi. Saya terus terang aja ingin tanya dengan Anda sudah daftar haji ke berapa tahun untuk naik haji? 5 tahun. Saya itu hanya 3 hari dapat panggilanku ibadah ini dari setelah itu. Ketika itu saya itu bekerja sebagai wartawan di Surabaya Pos. Ketika suatu saat di bulan Oktober saya diundang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Jalan Kayu, dan saya dengan teman saya 2 orang ya setelah bicara macam-macam akhirnya saya diundang oleh Kakanwil, yaitu Bapak Satari waktu itu, untuk mengikuti jemaah haji yang dari Surabaya ke mana? Ke Arawa, pokoknya naik haji. Anehnya, saya juga bertanya, kenapa kok saya? Kok bukan teman saya? Teman saya itu sudah Qurannya sudah khatam. Saya itu tertanya, maaf ya, saya itu sholat aja belum bisa. Itu. Jadi modal saya untuk ke ibadah haji itu tanpa modal apapun. Rukun Islamnya nggak tahu, rukun imannya nggak, rukun hajinya juga nggak tahu, 0. Jadi terus tanya waktu itu hanya benar nekat aja. Saya terus tanya tidak bisa menolak perintah jadi pimpinan karena saya itu sekedar karyawan. Tugas harus saya laksanakan. Waktu itu undangannya 5 hari, terus saya minta tolong pada pimpinan saya, coba saya diberi waktu 3 hari untuk saya bicarakan dengan keluarga. Karena istri saya setuju atau enggak itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya itu
tidak tahu, belum tahu dan belum pernah sholat. Jadi hati saya itu masih tertutup sama sekali. Saya ceritakan saja bahwa sholat saya pertama sekali selama usianya 36 waktu itu ada di Masjid Darul. Waktu itu sholat pertama itu dari makanya dikatakan sama Pak Muhabib bahwa pertama kali saya melihat Ka'bah itu tidak sama sekali tidak tergerak sama sekali, karena memang hati saya itu masih terpuruk. Jadi seperti kata waktu itu memang saya katakan, Allah itu mah ini toh Ka'bah itu, saya terus terang menjawab begitu. Soal apa didengar Allah saya nggak tahu, tapi memang saya memang itu perasaan itu yang saya ungkapkan dengan beberapa teman-temannya nggak ada yang tidak ada yang kasih komentar dengan komentar saya. Tapi ya itulah. Makanya sholat saya pertama ketika usia 36 tahun baru pertama kali di Masjidil Haram. Kalau mungkin tidak berangkat haji mungkin saya juga belum sholat. Itu mungkin itu. Itu cerita yang pertama. Jadi bagaimana saya sampai beribadah haji itu karena undangan yang betul-betul merupakan undangan yang kata orang adalah panggilan Allah itu di situ. Orang yang belum siap pun kalau dipanggil juga harus berangkat. Apalagi panjenengan semua itu kan sudah siap, finansial siap, waktu siap, kesehatan siap. Saya gitu. Saya waktu itu hanya modal nekat aja saya. Nekat dan keberuntungan saya memang betul begitu. Jadi panjenengan bisa lihat bagaimana laku saya ketika di Mekah atau di Arafah. Jadi ketika tidak Mekah seperti itu, jadi saya lihat banyak orang menangis, banyak saya sama sekali tidak tergetar sama sekali. Karena memang hati saya memang masih ditutup, masih belum tahu bagaimana Ka'bah itu ceritanya juga saya tidak tahu. Nah itu ketika saya bagaimana saya beribadah. Yang kedua adalah mengenai kecelakaan itu sendiri. Kecelakaan itu sendiri sebetulnya waktu mau pulang, saya itu seharusnya pulang pada tanggal 18. Tetapi karena ada teman yang minta ganti tanggal supaya tanggal 18 saya itu diganti sama teman saya yang tanggal 15, sehingga saya terpaksa berangkat tanggal 15 dengan pesawat yang jatuh itu. Nah ini saya nggak tahu, ini memang skenario Allah itu di sini, karena seharusnya saya tanggal 18 tapi saya terpaksa tanggal 15 baru berangkat itu. Nah dalam perjalanan ini yang bagian kedua mengenai bagian pertama dulu. Jadi ketika saya melakukan perjalanan dari Arafah, dari Jeddah ke Mekah ke Arafah, dan ini sebetulnya saya belum tahu namanya rukun haji itu. Ketika di Arafah, saya sebagai seorang wartawan, saya tidak khusus mau menceritakan tentang bagaimana para jemaah itu melaksanakan. Terpaksa saya keliling-keliling ke antara satu tinggal lain yang ribuan jumlahnya, sampai saya itu kesasar di Jabal Rahmah. Terus terang aja, saya itu tidak tahu pengetahuan, tidak pernah membaca apapun sampai di Jabal Rahmah. Ketika saya turun, waktu itu sudah maghrib, sehingga saya ketinggalan rombongan saya. Rombongan saya sudah berangkat ke Mina, saya sendiri dari itu. Dan saya terus saja dalam bahasa Jawa ini, saya terkenal di satu tempat itu. Cuma saya berdoa supaya saya ada jalan bisa ketemu dengan rombongan saya. Dan saya yakin bahwa meskipun saya itu tertinggal dan tidak tahu jalan, tapi yakin bahwa Allah akan memberikan tuntunan.
keyakinan saya itu apa? Karena saya juga yakin bahwa saya yang belum bisa apa-apa mengenai Islam, toh saya dipanggil. Itu. Jadi keyakinan saya pasti akan ketemu atau paling tidak ada jalan untuk bertemu dengan teman-teman. Akhirnya setelah maghrib, saya ambil putus asa, saya ambil putus asa, tapi saya masih nekat bahwa saya harus menuju ke Mina. Mendapat juga saya nggak tahu kemana, pokoknya ada kendaraan. Waktu itu yang berangkat, itu pikiran saya memang saya pernah baca habis di Arafah di Mina gitu. Karena saya hampir putus asa, saya akhirnya nongkrong sama sebuah bis. Saya sudah nekat aja, pokok naik bis ketemu di Mina. Saya pikir gitu aja, saya nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya begitu. Akhirnya saya masuk itu, ternyata bisa orang Pakistan. Saya lebih gelap lagi, hati saya masih gelap, tapi saya pikir masih yakin bahwa saya suatu saat ketemu itu. Jadi ketika saya di Anu, selama perjalanan dari Arafah ke Mina, sama sekali tidak ada komunikasi, karena sama orang Pakistan juga tidak begitu nggak nyambung, karena bahasa Inggris pun sedikit nggak ada, jangan lupa. Nah, dari Arafah itu setelah maghrib hampir bisa menuju ke Mina, berhenti di Musdalifah. Di Musdalifah orang-orang turun untuk ngambil pikir itu. Saya kan masih buta soal itu. Akhirnya saya juga, ngapain orang-orang turun? Itu dia pertanyaan aja. Dalam hati saya jangan pertanyaan aja. Karena mereka setelah itu, karena cuma saya gengsi aja, ikut turun lah untuk cari itu. Tapi sampai di Mina, pikir itu juga nggak ada, nggak bermanfaat buat saya. Memang aja di itu. Perjalanan saya sampai di Mina adalah tengah hari, sekitar jam 12 menit dulu. Berangkat maghrib, setelah maghrib dari Arafah sampai Mina itu tengah hari siang, jadi persis sekitar jam 12, dan itu panas-panasnya. Waktu itu kan saya sudah capek macam-macam, dan saya masih pakai ihram. Nah inilah, jadi ketika saya itu panas itu saya berpikir, saya rasanya tidak kuat saya untuk pakai ihram ini. Akhirnya otomatis kain ihram itu saya lepas, saya beli gamis itu yang 5 real itu, langsung ada. Jelas ini adalah menyalahi rukun haji, jelas ini. Saya menyadari setelah saya tahu. Tapi waktu itu saya nggak tahu, tapi memang itu bukan sengaja, karena ketidaktahuan saya aja. Mungkin saya pikir dengan saya itulah Allah itu memberikan bimbingan sama saya. Sama sekali bukan sengaja. Termasuk saya ngomong di masjid dilarang, anak ini tak. Itu bukan karena ketidaktahuan saya. Cuma itu aja. Dasarnya cuma itu. Nah akhirnya setelah saya ganti baju, akhirnya ketemu sama teman saya berada di konsul hari dulu kan 78 itu Mina itu ada konsul RI yang dimana tuan rendah. Saya diketawain sama teman dikira saya itu sudah ganti baju, dikira sudah ke Mekah, sudah tawaf, terus lain tahlul mungkin sudah itu jadi kena. Tapi saya bicara belum sampai Mekah ya, belum ketahui semua lah. Dan memang saya dikatakan dasar yang mungkin saya merasa salah, dan saat tidaknya itu bukan saya pikir itu mau itu. Menurut saya cuma itu aja, karena ketidaktahuan itu membuat saya bisa sampai ke Arafah. Itu yang perjalanan pertama. Jadi kisah perjalanan yang pertama itu ada hajinya itu di situ. Yang kedua itu nanti mengenai kecelakaannya itu. Jadi
akhirnya sampai selesai itu saya selesaikan, makanya sampai sudah siap mau pulang ya rencana tanggal 18, tapi saya diminta untuk tanggal 15. Saya juga saya terima, buat saya adalah lebih cepat pulang lebih baik. Pikiran saya begitu. Pikiran saya begitu. Itu dan sekarang mengenai yang kedua adalah mengenai kecelakaan itu. Jadi pada tanggal 13 November kita tuh sudah diundang mengenai tanggal keberangkatan. Itu tadi katakan persisnya saya tanggal 18, tapi diminta sama teman saya untuk tanggal 15. Akhirnya saya gitu. Jadi pada tanggal 15 waktu tepat jam 5 pagi itu sudah siap-siap kita. Jam 7 rencananya pesawat itu jam 11 berangkat. Jam 7 saya sudah ke mana? Ke bandara. Pada jam 9 itu saya sudah naik pesawat dan pesawat sudah penuh, diisi dengan 439 orang semuanya jemaah dari Banjarmasin. Karena jadi orang yang di luar Banjarmasin nggak ada kecuali saya itu karena undangan dari Direktorat Imigrasi. Nah pada setelah orang-orang sudah berusukan sekitar jam 2 gitu ada 2 penumpang. Saya tidak mengatakan jemaah, tapi 2 orang laki perempuan itu adalah orang yang agak aneh di mata saya. Kalau jemaah lainnya itu pakainya ada pakaian batik atau jas, tapi orang itu yang laki-laki pakai ihram, yang perempuan pakai mukena seperti orang sholat itu. Saya jadi bertanya, ini siapa? Rasanya bukan jemaah haji, kan saya begitu, cuma begitu aja. Nah, waktu kedua orang itu nanti di pintu pesawat agak rame-rame karena orang itu tidak punya identitas, tidak ada paspor. Pokoknya identitas, data bukti penumpang pesawat tidak ada. Kepala rombongan dari Banjarmasin juga tidak tahu dari 2 orang itu. Tapi dia itu punya boarding pass. Jadi boarding pass kan untuk masuk pesawat. Nah, akhirnya kru pesawat itu menyerahkan untuk masuk dengan duduk di tempatnya kru itu yang biasanya kalau pesawat itu safety belt-nya itu yang selempang itu. Biasanya kalau penumpang gini, kalau itu selempang itu. Akhirnya keduanya laki perempuan duduk gitu. Nah, orang-orang juga sudah ngambil pusing itu karena waktu itu kan sudah malam itu. Orang-orang sudah sampai situ. Dan kebetulan kedua orang itu duduk persis kira-kira 3 meter di depan saya. Saya sih nomor 36, dia situ. Nah, kira-kira sekitar 3 jam penerbangan pramugari itu datang ke tempat saya. Dia menyampaikan, minta tolong kepada saya untuk menyampaikan pengumuman kepada jemaah haji, karena waktu itu pesawatnya pesawat Islandia yang tidak ada kru Indonesia. Saya diminta tolong untuk menyampaikan pada jemaah bahwa nanti sebentar lagi mau turun di Colombo dan semua penumpang dilarang untuk turun. Itu benar, saya sudah sampaikan. Terus kemudian saya sudah ke mikrofon itu dan saya kembali ke rumah Indonesia nomor 6. Dan ceritanya memang ini saya sendiri juga sampai sekarang saja. Kalau Allah memberikan sikirnya itu. Jadi ketika saya kembali itu ke tempat dulu, seatbelt saya itu serta pegang, kiri kanan sudah pegang. Hanya saja ketika belum sampai klik terjadi kecelakaan itu, sehingga saya itu terlempar sampai 300 meter.
saya terlipat dari pesawat itu 300 meter. Saya tidak tahu dari mana saya bisa keluar, saya tidak tahu. Tapi kalau saya lihat koran-koran setempat, memang ada pesawat itu patah tiga bagian, jika ada satu ruang yang saya mungkin bisa terima, itulah anunya. Nah itu saya sampai 300 meter dan kecelakaan itu terjadi pada sekitar jam 11 malam dan saya ditemukan pada jam 6 pagi itu. Jadi yang saya sampai sekarang trauma itu adalah ketika saya itu sadar pertama itu waktu itu hujan, saya sudah harus terlentang itu karena kaki saya patah. Saya itu mau lari, tahu kalau kaki saya patah. Nah, di saat itu, di saat itulah saya itu beberapa orang yang kira-kira orang-orang yang sekarat yang mau mati itu mau mengerang, ngadu, yang Allah wabarakatuh itu, saya bergelut itu menimpa badan saya itu yang betul sampai sekarang saya tidak bisa melupakan itu. Jadi mereka terlihat sampai mengenai mereka gulung itu sampai menanti itu saya sampai sekarang saya nggak bisa melupakan bayangan seperti itu. Nah, kira-kira pada jam 7 itu saya ditemukan sama penduduk desa Katunayake namanya. Katunayake itu akhirnya mereka menemukan saya, mereka langsung gotong saya, 2 kaki saya diangkat sama tangan saya. Dan saya terus terang waktu yang menjerit karena nggak tahu karena saya patah itu dari sakit sekali. Akhirnya dibawa di desa itu, mungkin seperti sini puskesmas itu mungkin di situ. Terus baru besoknya dibawa ke rumah sakit nasional Kolombo. Itu cerita singkat saya. Sampai di rumah sakit saya seminggu, kemudian terbang ke Jakarta. Ya, coba pertanyaan saya adalah sampai sekarang adalah yang tidak bisa tahu jawab. Mungkin ada ustaz di sini yang bisa jawab siapa doa orang itu. Saya juga nggak tahu itu. Jadi saya sendiri nggak tahu, apalagi ilmu saya nggak sampai ke sana. Jadi itu sampai sekarang itu karena orang itu tidak ngomong sama sekali mulai dari awal. Jadi ketika penerbangan ada, saya dengan teman saya dari imigrasi namanya Pak Pitoyo itu waktu dia itu tidak lagi duduk di depan saya, tapi duduk di koridor itu, di tempat jalan itu. Nah, waktu mereka duduk, saya pegang Pak Haji, paspornya Pak Haji. Soalnya waktu itu kan imigrasi itu mau menyelesaikan paspor itu di atas pesawat. Jadi begitu turun sampai di Surabaya, langsung keluar. Waktu itu ada percobaan begitu, sehingga saya juga gitu membangun Pak Haji itu tidak mau bangun juga, bacanya juga gitu, nggak mau bangun. Ya sudah, akhirnya juga sampai di rumah sakit juga nggak ada yang tahu siapa itu. Sampai saya juga mengejar di Banjarmasin ketika setelah saya 3 bulan agak kondisi saya bisa pergi, saya juga tidak ada jawaban siapa dua. Ternyata memang 2 orang itu tidak ada dalam daftar manifestnya ada, di daftar jemaahnya. Jadi Banjarmasin juga nggak ada. Sampai sekarang juga nggak ada yang tahu siapa itu. Gitu. Ini pengalaman mengenai kecelakaan itu. Jadi mungkin nanti kalau panjenengan tahu gambarnya, ada buku, ada 3 buku, ada buku itu bisa lihat. Kalau lihat gambarnya, sepertinya tidak ada seorang pun yang hidup. Kalau lihat gambar itu, karena pesawat itu memang betul-betul hancur. Tapi saya bisa lolos dari mobil karena Allah.
Cuma itu aja. Kalau saya sedikit akar berbalik, jangan sampai merecehkan atau menghina itu pengalaman saya. Jadi ketika selain di Masjid Terlarang, ketika saya mau berangkat, saya itu naik pesawat Garuda untuk berangkat ke pesawat Garuda. Waktu berangkat saya naik pesawat itu sebenarnya di Juanda, nama Islandia. Ketika saya di Juanda, saya itu ngomong sama teman-teman dulu, pesawat biru tuh, Pak, pokoknya catnya itu jelek, kok bisa sampai ke mana? Kok sampai bisa ke Jeddah? Saya bilang dulu, teman, kok ya bisa, mas, ini kan pesawat waktu itu DC-10, pesawat besar itu. Nah, ketika saya mau pulang dari Jeddah ke Surabaya, waktu naik kendaraan menuju pesawat, delala ketemu pesawat itu. Ternyata itu yang saya satu tumpangi lagi. Yang itu yang tumpangi, akhirnya yang jatuh yaitu. Jadi saya menghina di Juanda itu ketemu di jalan. Itu cuma apakah itu kebetulan atau nggak tahu, tapi itu pengalaman saya itu. Jadi memang salahnya untuk jangan sampai ngenyek itu memang betul. Jangan. Kalau saya ngenyek yang ketidaktahuan, bukan saya ngenyek dulu, karena ketidaktahuan saya cuma itu aja. Saya ketidaktahuan. Tapi kalau sekarang saya ke sana otomatis kok jangan kan pakai baju ihram aja dan nangis kita. Saya kira itu. Iya, itu. Kalau sekarang memang udah beda. Memang saya sudah beberapa kali pergi umroh dan haji pun juga kan waktu tahun 97 saya ngantarkan istri saya, dan tahun 2011 kemarin saya dapat bonus dari perusahaan saya, yaitu di Mas Bion, untuk naik haji. Itu cerita singkat saya mengenai itu. Saya kira begitu, Pak Wadim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pendapat saya ini merupakan hal yang terbaik, karena pendapat seseorang itu mungkin tidak sama. Seseorang mengalami sesuatu kejadian itu mempunyai suatu cerita sebelum kejadian dan saat kejadian. Pasti Allah itu akan mempunyai daftar yang baru untuk kemudian. Dengan adanya musibah itu, Allah memberikan suatu anugerah. Tapi kalau itu diterima dengan ikhlas, maka anugerah itu akan diberikan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Semoga apa yang terjadi dengan Bapak Soeharto merupakan suatu gambaran hidup, bahwa hidup ini ada yang mengatur, bahwa hidup ini ada yang perlu disembah dan perlu diyakini, yaitu Allah. Kita punya rencana, kita punya program, punya sistem, tapi semua yang menentukan itu adalah Allah. Allah bisa menilai dari amal-amal Bapak sebelumnya, dari amal Bapak Soeharto, sehingga dia mencoba dengan kejadian itu, maka dia mengangkat yang lebih baik daripada keseharian. Setiap manusia untuk menerima kejadian, kalau kita berpatok pada suatu emosional, maka kita akan menyalahkan sesuatu, yaitu menyalahkan kodrat. Nasib saya kok seperti ini. Tapi dengan keimanan kita kembalikan pada diri kita. Kalau kita itu yakin apa yang kita yakini dan kita lakukan, dan sholat, zikir, mengingat pada Allah, pasti semua orang merasa berat untuk menerima. Tapi dengan keyakinan dan ikhlas, yakin bahwa Allah mempunyai rasa kasih sayang, itu adalah cobaan yang berat. Kita berikan seluruhnya pada Allah, yang berat akan menjadi ringan.
semua manusia yang hidup di dunia, baik itu perorangan, baik itu pimpinan, baik itu suatu golongan, pasti mempunyai sesuatu yang dia cita-citakan, mempunyai sesuatu yang dia keinginkan. Namun semua itu kalau kita meninggalkan Allah, kita akan dicoba dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Kita kembalikan kepada Allah bahwa kejadian itu memang sangat luar biasa. Allah akan memberi cobaan. Kalau kita ikhlas menerimanya, maka Allah akan mengangkat derajatnya yang lebih baik. Semoga dengan pengalaman ini yang disampaikan dengan tulisan Bapak Soeharto menjadikan semuanya bisa menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam salah satu ayat yang mulia, memberikan petunjuknya kepada kita sekalian tentang bagaimana sikap kita ketika menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala firman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala firman, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah pasti akan menguji para hambanya. Setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menekankan dengan dua penekanan, walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Lalu bagaimanakah sikap seorang muslim ketika ujian musibah tersebut datang menimpa? Maka Allah pun memberikan petunjuknya, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sikap yang harus kita ambil adalah dengan kita bersabar menghadapi ujian tersebut. Namun di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan diawali dengan ujian, kemudian sikap bersabar, namun Allah juga menyebutkan kabar gembira. Apakah hubungan di antara ketiga hal tersebut? Antara ujian, sabar, dan kabar gembira? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian dia bersabar, menyikapi dengan sabar, maka pasti akan ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa hikmah-hikmah di balik musibah tersebut. Apa saja di antara hikmah dan kabar gembira yang Allah siapkan? Di antara yang pertama yaitu adalah berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa demi dosa yang kita produksi setiap harinya demikian besarnya, maka Allah bisa mengulanginya dengan melalui datangnya musibah demi musibah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa diri kalian, maka penyebabnya adalah karena perbuatan dosa-dosa tangan kalian sendiri, dan Allah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ketika ujian tersebut tiba, musibah tersebut datang, maka dosa demi dosa itu bisa digugurkan sebagaimana daun-daun pepohonan bisa jatuh berguguran. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau bersabda, "Ma min adza yusibul mu'mina." Tidaklah ada satu ujian pun yang menimpa seorang mukmin illa hatallahu bihi khataya kama tahatu waraqus syajar, melainkan Allah akan menggugurkan dengannya dosa-dosanya sebagaimana pohon berguguran daun-daunnya. Maka ketika musibah tersebut menimpa, semakin berat, semakin besar ujian tersebut, dan semakin bersabar seseorang, maka dosa-dosanya akan berguguran. Bahkan semakin banyak, semakin besar ujian tersebut, semakin banyak dosa-dosanya yang berguguran.
Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ditimpa ujian, maka harapkanlah agar Allah mengampuni dosa-dosa. Bahkan bisa jadi ketika seseorang dia ditimpa musibah demi musibah tiada hentinya, maka ketika musibah tersebut berhenti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tarakahu yamshi 'alal ardi wa ma'ali khati'ah, sampai dia ditinggalkan oleh musibah tersebut berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak memiliki satu dosa pun. Bahkan bisa jadi musibah demi musibah menimpa diri kita sampai kita meninggal dunia, sampai kita ke dalam keadaan ditimpa musibah ketika meninggal dunia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yazalul bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa ahlihi wa malih, dan terus menerus musibah menimpa diri seseorang, baik pada jiwanya ataupun pada keluarganya ataupun pada harta bendanya, hatta yalqallahu wa ma'ali khati'ah, sampai akhirnya pun dia pun meninggal dalam keadaan masih dipenuhi dengan musibah, hingga akhirnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah tidak memiliki satu dosa pun, berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki beban sedikit pun. Maka inilah hikmah yang pertama di balik musibah. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah di balik musibah adalah datangnya pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala firman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang bersabar akan dipenuhi ganjaran pahala tanpa batas. Maka di dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kullu khairin yukalu lahu kailan wa yuzanu lahu waznan. Semua amal soleh itu akan diganjar dengan ukuran-ukuran tertentu. Illa sabar, kecuali kesabaran, maka Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Sampai-sampai orang-orang yang ketika di dunia mereka selalu nikmat hidupnya, tidak pernah atau jarang ditimpa musibah, mereka berharap kenapa dulu tubuh saya tidak disayat-sayat, ya, saking besarnya melihat pahala yang dibawa oleh orang-orang yang senantiasa bersabar ketika ditimpa musibah. Dan hikmah yang ketiga, di antara sekian banyak hikmah dan kabar gembira di balik musibah, yang ketiga yaitu adalah diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Sesungguhnya seorang hamba apabila Allah sudah menetapkan baginya derajat yang tinggi di surga, walam yablugha bi amalihi, tapi amalnya tidak bisa mencapaikan dia ke derajat yang tinggi tersebut, amalnya biasa saja, salat malamnya, sedekahnya dan lain biasa saja, ya, maka tidak bisa mencapaikan dia ke derajat yang tinggi tersebut. Maka apa yang terjadi? Allah timpakan kepada dirinya musibah demi musibah, baik pada dirinya diberikan penyakit ataupun yang lain sebagainya, ataupun pada keluarganya, pada anak istrinya, ataupun pada harta bendanya. Fasabbarahu ala dzalik, kemudian Allah berikan dia kesabaran, Allah jadikan dia sabar sampai akhirnya dia mencapai derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa hikmah kabar gembira yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk terus bersabar ketika ombak demi ombak ujian menerpa diri kita. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.